Yuk kita langsung lanjut ke ini ya, langsung ke materi gerak lurus berubah beraturan. GLBB ya. Jadi ciri khasnya apa aja? Udah tahu? Iya, hanya dari V-nya aja dulu deh. Kecepatannya V-nya berubah tapi iya berubah beraturan. Nah, berubahnya itu peraturan nambahnya. Kemudian A-nya kecepatannya konstan. Iya, A-nya konstan. Kemudian ada lagi rumus-rumusnya masih kan? Masih. Apa rumusnya? PT sama dengan plus P. Ya, kalau pakai minus boleh? Boleh. Iya, tergantung. Boleh. Ya, tergantung dia percepatan atau perlambatan. Kemudian ada lagi PT kuadrat sama dengan V kuadrat plus minus 2 kali AS. Ini kan ya? Atau AX aja deh. Kita biasa pakai X. Kemudian di sini X sama dengan V0 dikali T plus minus setengah AT kuadrat. Tinggal ini ya, dipahami. Nah, bisa ya? Jadi anak fisika udah hafal ini. Bisa 5 udah hafal ini ya. Oke. Nanti abis dari sini kita langsung ke lanjut ke bagian grafik. Nah, untuk grafiknya oke, sekarang grafiknya ke grafik yang mengalami percepatan dulu. Ini ya. Jadi kalau untuk grafik percepatan yang V terhadap T dulu deh. V terhadap T grafiknya seperti apa? Percepatan, hati-hati ini V terhadap T, kecepatan terhadap waktu V. lurus dari Iya, mirip aja ya, langsung ya. Gini ya. Ya. Jadi dia sifatnya konstan dia nambahnya nanti. Nah, kalau kemiringan inilah yang dinamakan percepatan. Nanti kalau direpresentasikan ke A terhadap T, nah dia jadinya konstan, lurus aja kayak gini. Jadi contohnya kenapa dia dibilang konstan, misalnya ibu di sini 10, yang ini 2, yang ini 20, yang ini 4. Jadi nambahnya dia konstan. Nah, dan seterusnya. Di sini ada 6, berarti di sini 30. Jadi selisihnya tuh tetap sama. Ya, jadi makanya dia hanya jadi konstan. Terus kalau X terhadap T? X terhadap T ya melengkung kemana? ke atas bisa ke sini. Iya, kenapa dia melengkung? X terhadap T dari rumusnya antara X sama T itu hubungannya fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat kan dia bentuknya parabola, membuka ke atas. Itu ya. Jadi dia bentuknya seperti itu, dia parabola, kebuka dia ke atas. Oke, sekarang kalau dia ke perlambatan, sebenarnya kalau perlambatan ini bahasa di Indonesia aja ya. Kalau misalnya dia gerak mundur, itu juga sama perlambatan juga. Jadi kalau ada istilah nanti dari buku atau referensi manapun, perlambatan atau gerak mundur itu juga sama-sama istilahnya perlambatan. Cuman di Indonesia aja yang kalau nge-translate buku perlambatan namanya. Ini ya, kalau V terhadap T-nya kemana? Turun ya? Ya. Oke, kalau A terhadap T-nya tetap konstan aja sama, penurunannya juga konstan. Kalau X terhadap T-nya atau X terhadap T? Iya, kemana? Iya, ke sini atau ke sini? Kita ke sini. Oh, iya. Ini kan? Oke, dah. Sampai sini bisa? Masih ingat ya? Oke. Oke, sekarang kita coba ke yang namanya yang pertama ada namanya gerak vertikal ke atas dulu. Ini ya, pada saat ibaratnya dari permukaan tanah
ada bola yang dilemparkan ke atas, nama gerak vertikal ke sini terus jatuh lagi ke bawah sini ya. Oke, sekarang kalau gerak vertikal ke atas, apa ciri-ciri pertamanya? Kecepatan awalnya tidak 0 ya, berarti dia V0-nya tidak sama dengan 0. Berarti dia butuh kecepatan awal, kan harus dilemparkan. Ketika mencapai di atas, ini namanya titik maksimum atau ketinggian maksimum. Kamaksnya, ya ketinggian maksimumnya itu V-nya sama dengan 0. Kenapa dia 0? Karena dia menghabiskan nilai gravitasinya, akan mengalami bukan gravitasi tapi mengurangi kecepatan ketika di atas. Percepatannya sama dengan gravitasi itu sendiri sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Contohnya gini deh, ibu melempar dengan 50 meter per sekon. Udah ya? Ketika nyampe ke atas kan tadi katanya V akhirnya sama dengan 0. Ada yang bisa tahu berapa waktu yang dibutuhkan untuk bergerak dari ketika dilempar sampai ke titik maksimum? Berapa waktunya? Waktu. Tadi temennya udah menyinggung bahwa percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap waktu, tiap per 1 detik. Berarti kalau dia mau dihabiskan jadi 0, berarti butuh berapa detik? Berapa detik? Kecepatan awalnya benar 50. Jadi kan setiap 1 detik di sini kan, ke sini nih ya, naik nih 1 detik. Kecepatannya berkurang berapa? Ini kan? Iya, jadi sisanya 40 meter per sekon. Naik lagi 2 detik ke sini. Detik kedua berarti sisanya 30 meter per sekon. Sampai habis berapa? Berapa detik? 5 dong, iya kan? Kan yang namanya G sama 10 meter per sekon ini artinya bahwa perubahan kecepatan 10 meter per sekon per 1 sekonnya. Jadi setiap 1 sekon dia tuh berkurang 10 meter per sekon kecepatannya. Jadi kalau untuk dilogikan waktunya berarti T-nya itu sama dengan 5 sekon. Itu ya. Atau kalau mau pakai rumusnya tuh bisa aja sih. Kalau mau dimasukin ke situ, berarti T sama dengan langsung aja V0 per G. Boleh. Sama aja bisa kalau memang mau seperti ini. Tapi kan kita fisika nggak selalu harus pakai rumus. Nalar logika kalian aja pada saat kalian udah paham konsep bahwa percepatan gravitasi adalah pengurangan ketika dilempar ke atas ya, ketika ke atas karena berlawanan gravitasi dia berkurang 10 meter per sekon per tiap 1 detik. Nah, gitu. Nanti ketika dia jatuh lagi ke bawah, sama nggak kecepatannya? Sama nggak waktu yang dibutuhkan ketika jatuh ke bawah? Sama nggak? Kenapa beda? Butuh waktunya samakah ketika di titik ini juga? Beda. Kenapa beda? Kenapa? Atas kan dia berkurang jadi 0 ya. Nah di atas ini dia startnya 0 lagi sini. Sampai ke sini kecepatannya masih 50 meter per sekon lebih atau seperti apa? Berkurang. Apa lebih cepat? Lebih cepat. Berarti kita menyalahi aturan namanya hukum kekalahan energi. Ya, kalau seperti itu. Kita asumsikan ini yang namanya gaya gesekan udara itu kita abaikan. Kalau kayak gitu. Jadi kalau dilemparin ke atas kan dia berkurang, ya sampai 0, sampai ke bawah dia turun juga kan sama juga 50 meter per sekon. Karena waktu yang dibutuhkan dengan ketinggian yang sama pun sama 5 detik juga. Namanya hukum kekekalan energi nanti nyambungnya ke situ. Itu ya. Jadi jangan sampai kalian paham salah konsepnya ketika harus ngajarin siswanya bahwa nyampe ke bawahnya nanti akan lebih cepat dianya, nanti akan waktu yang dibutuhkannya lebih sedikit. Salah kalau konsep seperti itu. Kalau misalnya memang seperti itu, kita menyalahi aturan hukum kekekalan energi bahwa sampai ke sini nanti energinya nggak sama di masing-masing titik. Jadi logikanya gini aja, ketika kalian udah menemukan waktu di atas ke atas kan 5 detik ya, pas turun ke bawah sama 5 detik juga. Berarti waktu yang dibutuhkan bola untuk jatuh lagi ke permukaan tanah adalah 10 detik, 2 kali lipatnya. Nanti ini ke hukum ke gerak parabola pun nyambung dengan itu ya. Oke, bisa dipahami? Ya, gak apa-apa, namanya masih belajar. Sekarang kita coba ke gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah sama nggak gerak jatuh bebas? Beda Beda tulisan.
Apa mau beda konsep? Gimana? Sama ya? Tapi kalau vertikal tuh percepatannya tuh minus. Ayo, sama enggak? Minus vertikal sih. Ibu bikin dua deh, gerak jatuh bebas. Kecepatan awal jadi nanti. Sama. Nanti eksekusi pakai rumusnya sama ya, kayak gini ya. Kalian cuma mengubah A-nya jadi G, ya. Yang X ini jadi H, ini jadi H juga karena dia hubungannya ke sumbu Y, ya, ke ketinggian. Lu nggak perlu tulisin lagi nih di sini. Gerak jatuh bebas. Nah, ada yang bisa menjabarkan apa bedanya? Cuma satu kok perbedaannya, sisanya sama semua. Ini paling sering ditanya pas dengan fisika, ayo. Apa nih bedanya? Gerak vertikal ke bawah antara ibu melempar sama ibu jatuhkan kayak gini sama nggak? Beda. Beda. Apa bedanya? Mana gerak jatuh bebas, mana gerak vertikal ke bawah? Gerak jatuh bebas. Ibu sama-sama dari atas tebing kayak gitu. Nah, satunya ibu sengaja lemparkan ke bawah, satunya ibu lepaskan aja. Mana gerak jatuh bebas, mana gerak vertikal ke bawah? Kalau ibu lempar gerak vertikal ke bawah. Berarti dia butuh kecepatan awal. Berarti dia tidak sama dengan 0. Yang gerak jatuh bebas cuma tinggal dilepaskan aja, namanya jatuh bebas ya. Berarti dia V awalnya itu sama dengan 0. Ini perbedaan penting ya. Jadi tolong dipahami, jangan sampai nanti pas ditanya kalian nggak paham. Saya. Oke, nah udah sampai sini. Rumusnya pun sama. Ketika ke bawah dia kan searah dengan A-nya sama dengan plus G ya. Ini apa ya, minus G. Maksudnya itu mengurangi. Jadi ketika di sini pun sama 10 meter per sekon kuadrat. Artinya dia searah, makin ke bawah dia makin cepat. Gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ibu ibaratnya di atasnya dilemparkan dengan 10 meter per sekon, ke bawah dia akan nambah. Ibaratnya butuh waktunya 5 detik. Nah, kalau 5 detik berarti sampai ke bawah ini berapa? Berapa kecepatan akhirnya? Berapa? 50. Berarti pakai rumusnya apa? PT sama dengan gitu ya. P0 plus G dikali T. P0 nya 10 ditambah 10 dikali 5. Berarti dapatnya berapa? 60. Kenapa Bu 60? Karena udah ada modalnya di awal. Iya, udah ada kecepatan awal. Jadi yang awal tadi 50 yang namanya di sini. Kalau yang sampai sini itu baru benar. Dapatnya berapa? P-nya pasti 50. Kenapa? Karena kecepatan awalnya 0. Bisa? Paham? Oke. Coba kasih contoh soal lagi. Allah, tulisannya bagus ya. Dan dia tuh kan sudah A, dua, G, protes pakai H ya. tangannya di belakang baju Iya, tulisan masih fokus ya serunya Oke. iya Ya, sip. pakai tetek kayaknya kali kan ini udah kali gaya iya langsung pola ya Oh, iya. Dia tinggal di yakin, pelan. 9 depan. Kan tinggal 2 kali 50, 100 kali 9,8. Oke, itu masih PT kuadrat. Ayo, diakarkan dong. Mungkin masih bisa bantu. Nanti tolong akarkan. Akar 980. Berapa? 31,30. 31 aja deh. Di bulannya 31. Oh, atau nggak apa-apa biarin, biar nanti untuk kerja yang
Tiga. Tiga. Ya, 3 meter per sekon. Oke. Sip. Terima kasih. Lanjut, Iqbal. Ayo, gaskan. Ayo, Bebe. Waktu enggak lama. Tinggal pakai rumus itu aja. Mungkin segitu dapetnya. Masalah kayaknya sini loh ada T. Nah, kan? Jadi untuk dapat DAT itu 31,3 berarti cuma 0,5. Ini masih ada T nggak bisa? Ini masih ada T. Nanti buat nyari T di sini. Nah, ini 31,3 bagi 98. Itu kurang lebih berapa? Itu bisa. Udah nih ya, udah dikerjain lagi sama Iqbal ya. Jadi yang A ditanya berapa laju bola sebelum mencapai taman, yang tadi pakai rumus yang ketiga, rumus yang kedua. Kemudian yang B ini berapa waktunya, tinggal dimasukin aja semuanya pakai gerak jatuh bebas. Bisa? Paham ya? Ini kayak soal anak SMA. Nanti mungkin pas ujian ya nggak selevel-level yang naikin. Makanya nanti banyak-banyakin kasih tugas. Sampai sini ada pertanyaan?